Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel Desa Mulia. Sekarang kita akan berbagi video mengenai hidroponik batch bucket system. Judul video ini hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika membuat instalasi DBS atau hidroponik batch bucket system. Kita mulai dari yang paling awal, bak nutrisi. Ini bak nutrisi, pastikan ia bersih, tidak ada kotoran di dalam bak nutrisi, karena bila kotorannya itu terbawa oleh pompa, ia akan mengalir ke saluran vertigasi dan kemungkinan saluran vertigasinya akan tersumbat. Jadi air nutrisinya harus bersih, atau Anda juga bisa memasang filter pada pompa. Biasanya beberapa pompa yang ukuran besar itu sudah diberi filter berupa busa sehingga kotorannya nggak bisa masuk. Kemudian setelah buka ke vertigasi. Ada banyak cara mengatur vertigasi. Di sini saya memakai pipa setengah inch. Anda bisa membuat vertigasinya dengan memakai selang HDPE. Ukurannya saya di sini memakai yang 5 mm. Kemudian menggunakan stick gripper bengkok. Atau Anda bisa juga mengabaikan selang HDPE ini. Jadi saluran vertigasinya dibuat tanpa HDPE, jadi langsung dilubangi pada paralon, dan paralon disimpan di atas pot sehingga air langsung menetes ke media tanam. Jadi Anda tidak memerlukan selang dan stick dripper. Namun untuk Anda yang memakai selang HDPE, hal yang harus diperhatikan adalah airnya itu mengalir atau tidak, atau ada yang lepas sehingga mungkin airnya terbuang seperti ini. Karena jika terbuang, nutrisi lama-kelamaan akan habis. Jadi harus rajin ngecek setiap hari apakah nutrisinya mengalir dengan baik atau tidak. Kalau misalnya ada yang tersumbat, dibetulin setiap hari, harus setiap hari ya, karena kemungkinan tersumbat bisa terjadi setiap hari. Ini tanaman terong, daunnya gede-gede, segede gini. Ini cengek, ini cabai cengek, cabai, ini tomat, itu juga tomat, ini timun suri, karya blood, timun suri. Nah, media tanam yang saya pakai di sini yaitu sekam. Kita memakai sebak atau sekam bakar. Saya membuat sekam bakar sendiri, tapi pembakarannya tidak sempurna, masih banyak bekas sekam yang putih karena keburu hujan. Ada juga yang memakai media tanam zeolit, atau ada juga yang campuran memakai zeolit dan sekam bakar. Ini zeolit dan sekam bakar digabung, yang bawahnya zeolit, atasnya sekam bakar. Saya tidak tahu hasilnya mana yang lebih bagus. Kemudian hal penting lainnya adalah nanti air nutrisi setelah melewati media tanam, dia akan masuk ke pipa output. Jadi si pipa ini tadinya saya memakai ukuran setengah inch, tapi volumenya tidak cukup untuk menampung volume air dari semua bucket ini. Akhirnya saya menggantinya dengan pipa berukuran 2 inch, dan sebenarnya ini pun masih air masih tergenang, tidak mengalir deras ke bak nutrisi, mungkin karena kemiringannya kurang diatur.
Jadi intinya si pipa output ini gunakan yang lebih besar daripada pipa input, karena ini khusus untuk bucket banyak. Kalau untuk bucket 10 bucket masih bisa lah, pipa outputnya memakai ukuran setengah, karena sebelumnya saya pun memakai ukuran setengah untuk bucket 10 biji, namun sekarang sudah ditambah menjadi lebih dari 20, jadi bucketnya pun saya perbesar sehingga air mengalir dengan baik kembali ke bak terisi. Kan mengenai bucketnya itu bucket harus dicat gelap, karena untuk bucket-bucket yang ini yang belum saya cat, nanti lumut sangat mudah tumbuh di dalam bucket ini, apalagi bila terkena sinar matahari langsung. Ini baru 2 saja yang dicat, dan setelah saya buka dalamnya memang pertumbuhan lumutnya sangat terbatas, tidak secepat bucket-bucket lain yang tidak dicat. Jadi pengecatan ini perlu dilakukan agar lumut tidak cepat tumbuh dan menghabiskan nutrisi. Ini kalau tanamannya gede-gede nanti kita pasti butuh yang namanya ajir agar tanaman bisa berdiri tegak. Cara membuat ajir, kalau tanamannya tanaman merambat, Anda bisa memakai tali seperti ini misalnya. Jadi si tanaman merambat ke tali ke atas dan membuat talinya ke atap rumah, memakai kaitan burung dibor sambung ke tali. Atau ada 2 cara, Anda bisa membuat ajir dengan melubangi tutup bucket pada bagian ini seperti ini, dan kita masukkan pipa, kayu atau apapun ke atas sehingga tanaman bisa diikat ke ajir tersebut. Ya, kiat berkebun hidroponik memakai sistem Dutch Bucket System atau teknik hidroponik TPS ini semoga menginspirasi. Terima kasih telah berlangganan dan terima kasih telah berbagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.